Makan bakwan cocol saus kacang. Apa kabar bakwan lover tersayang? Jumbat Baloka, jujur sehat, 4 sehat 5 sempurna. Abang hari ini punya cerita dari drama stage Korea TVN berdurasi 1 jam. Tema yang diangkat adalah penindasan alias bullying. Direktur Ryu Seung-jin mengemasnya dengan apik. Kalian yang penyuka plot twist pasti suka. Berawal ini film nih heboh di viral di TikTok menceritakan siswi yang sering ditindas. Tapi tidak ada daya membalas, hanya bisa diam dan ingin bunuh diri. Saat itulah guru konseling memberi semangat hidup dan menemukan kembali saudara kembaran yang sifatnya 100% berbeda. Dan kemudian saudara kembarnya ini yang membalas menindas orang-orang jahat yang tertawa atas penderitaan orang. Sebenarnya sih penderitaan dia itu yang kena bully, bukan seorang. Biar lebih simpel aja. Si kembar ini diperankan langsung oleh Roh Jeong-eui, aktris muda 20 tahun yang baru saja menyabet gelar Best New Actress tahun 2021 di drama Our Beloved Summer. Dan ada Lee Yo-mi yang wajahnya tidak asing lagi dari drama Squid Game sebagai nomor 240. Yang itu loh, pindahan dari korut dan mati saat main guli. Terakhir, Kam Sae-rook. Kalau saya sih ingatnya ini di drama kocak Fairy Priest berperan sebagai polisi magang. Dulu dia di sana tuh rambutnya panjang. Nah, sekarang rambutnya pendek. Oke, singkat cerita, untuk alur cerita akan disampaikan oleh Ellen. Berlatar awal di satu tempat sebuah gunung yang terisolasi, seorang gadis berseragam sekolah berlarian mencari pertolongan pada pukul 2 pagi. Dengan kondisi tubuh yang penuh luka, staminanya kian menurun, membuatnya terpeleset hingga sepatunya terlepas saat menuruni anak tangga. Gadis ini adalah Yoo Seon, usia 16 tahun, tokoh utama di film ini. Kita panggil dia dengan langsat atau singkatnya Sat. Paginya saat tersadar, Sat sudah ada di rumah sakit. Polisi menduga bahwa ini adalah kejahatan terencana, tetapi tidak ditemukan adanya kekerasan seksual dan semacamnya. Sebelumnya pun dikatakan pernah terjadi kekerasan, tapi hal tersebut dikonfirmasi sebagai laporan palsu. Melihat Sat sudah siuman, polisi yang gak sabaran ini langsung menginterogasi Sat, dan pada saat bersamaan datanglah Guru Lee, wali kelas Sat. Guru Lee sontak menegur polisi yang terburu-buru. Di depan pintu, sudah ada orang tua anak pelaku bullying yang memicu kekesalan polisi, karena anak-anak mereka ini ketahuan dari CCTV dekat sekolah. Pada intinya, anak-anak tersebut menyangkal dan tidak mau disalahkan, serta meminta penyelesaian masalah saat walinya datang. Sayangnya lagi, ayah Sat melepas kasus ini dan tidak mau mengurusnya. Tim kepolisian juga menyuruh meninggalkan kasus ini lalu menyerahkan ke pihak lain. Guru Lee melapor kepada kepala sekolah bahwa Sat tidak bicara selama 10 hari, mengalami apasia, tekanan psikologis, serta diduga mengalami amnesia. Nah, yang bikin kesal, kepala sekolahnya ini kelihatan senang banget karena nggak ada pengaduan dari Sat. Dia cuma mikirin karir dan reputasi sekolah dengan membiarkan pelaku bully. Dengan alasan klasik seperti di Indonesia sendiri. Anak dengan catatan kriminal bakal mengalami kesulitan di masa depan seperti jenjang studi dan pekerjaan. Sat depresi, ingin mengakhiri hidup, lalu dicegah oleh guru konselingnya Kang Il-yong. Kita panggil Ilung. Ilung pun memulai pertanyaan-pertanyaan sensitif. Sat merasa sakit kepala, kemudian mengusirnya. Sebelum pergi, Ilung berpesan dengan tegas, "Jangan mati, aku akan kembali." Tengah malamnya Sat terbangun karena mimpi buruk. Dia menyusuri gunung dan menemukan dirinya sendiri tengah sekarat dalam mimpi itu. Esok paginya Sat siap berkemas untuk pulang. Tiba-tiba datang bosnya para pembuli, sebut saja dia Paku. Si Paku ini sosokan keheran karena Sat bisa sehat walafiat. Berakting manis memberi seragam baru, si Paku menantang Sat yang bagi Paku pasti malu banget nih si Sat buat balik ke sekolah. Kemudian ketawa dengan tawa sinisnya yang sangat menyebalkan. Paku juga berbisik di telinga Sat, "Ayahmu tidak mempedulikanmu, kenapa kamu gak mati aja?"
Ilung menawarkan bantuan saat menjemput dan mengantar Sat ke rumah. Pada akhirnya, Sat merendahkan egonya dan mengajak Ilung berkeliling. Dan saat berhenti di suatu tempat, Sat melihat sosok yang tidak asing dan bergegas mengejarnya. Ilung pun turut mengejarnya dan kaget. Ternyata ada gadis yang sangat mirip dengan Sat. Iya, ini adalah kembarannya Sat, Yo Jung Yun alias Chuyun. Chuyun ini diasuh ibunya, hidup dalam keadaan pas-pasan, tumbuh jadi gadis pemberontak karena beberapa alasan. Chuyun gak percaya dengan orang dewasa dan sikapnya cukup nakal, sedangkan Sat diasuh oleh ayahnya yang kaya raya. Satu waktu, Ilung gak sengaja memergoki Chuyun sedang mencuri dan memunculkan ide yang manipulatif. Ilung meminta Chuyun menyamar jadi Sat untuk membalas sikap Paku jika tidak mau dilaporkan atas pencurian. Ilung menjelaskan bahwa hanya diam serta memaafkan gak akan berhasil, karena Ilung sendiri pernah menjadi korban bully dan dia tidak mau Sat menjadi seperti dirinya waktu itu. Mata rantai ini hanya bisa diputus dengan memberi efek jera dan rasa takut kepada pelaku. Chuyun merasa kesal karena harus ada di sekolah untuk menyamar, dan itu membosankan. Chuyun pun meninggalkan apartemen Sat. Saat udah di bawah, dia menerima video saat Sat sedang ditindas. Chuyun semakin kesal, namun kekesalannya berfokus pada suara tawa menyebalkan dari seseorang dalam video itu. Chuyun akhirnya kembali dan dia bersedia untuk menyamar. Semua siswi memandang keheranan saat Chuyun yang dikira mereka adalah Sat datang ke sekolah dengan santai. Jalan pun udah kayak preman. Paku berpura-pura kaget saat masuk. Dia melihat Chuyun yang sedang menyamar itu sudah duduk dengan manis. Paku langsung mencubit pipinya, dan saat Paku tertawa, Chuyun langsung sadar bahwa Pakulah pemilik tawa menyebalkan itu. Gak pakai ready steady, si Chuyun langsung menjatuhkan si Paku sambil memencet itu leher coki-coki. Si Chuyun bahkan ngikutin suara tawa nyebelinya si Paku. Keduanya lalu dipanggil oleh wali kelasnya. Si Paku rada shock gak bisa ngelawan Chuyun. Begitu juga dengan wali kelasnya, malah dia diancam oleh Chuyun karena sikapnya yang berat sebelah. Malamnya, Chuyun memberikan cindera mata hasil buruannya saat di kelas kepada Sat. Chuyun menemukan kegairahan saat ke sekolah dan ingin datang lagi. Ilung, sang guru nan bijak, lanulas asih membimbingnya. Kamu bebas melakukan apa saja sampai di tahapan mereka benar-benar mengakui dan meminta maaf kepada Sat. Paku pun mulai rada takut karena Chuyun berhasil mengintimidasinya. Dan saat pulang, Chuyun bertemu dengan polisi yang memberikan kartu nama agar bisa setiap saat dihubungi jika dibutuhkan. Malam berikutnya di apartemen, Sat senang sekali karena Chuyun mengingat tanggal lahirnya dan baru pertama kali ini merayakan bersama orang terdekat. Muncullah kepercayaan diri Sat hingga dia yakin untuk melakukan dengan caranya sendiri sampai para pembuli itu mau meminta maaf. Sat kemudian pergi ke sekolah, namun runtuh seketika saat mencuri dengar bahwa wali kelas bahkan kepala sekolah sendiri membenci atas kehadirannya dan ingin segera memindahkannya ke sekolah lain. Sat berlari menangis menuju toilet. Si Paku ternyata ada di sana. Muncul tindakan jahat Paku dengan menyiram Sat dengan seember air kotor. Sat lalu pulang dengan keadaan basah kuyup. Chuyun yang penuh amarah melihat saudarinya seperti itu kemudian pergi lalu menghubungi Paku dengan mengancam untuk menyebar video bully yang dilakukannya. Paku pun pergi sendirian ke gunung tempat awal film ini dimulai dan tiba-tiba pingsan karena benda keras menghantamnya. Dengan kaki dan tangan terikat, Chuyun menyuruhnya lari dan kalau sampai ketangkap bakal diguyur dengan air suci. Paku pun lari ketakutan, tapi akhirnya Paku terjungkal ke tanah. Di saat yang bersamaan, muncullah guru Ilung dan Sat untuk menghentikan kegilaan Chuyun. Paku dengan setengah sadar menemui fakta bahwa Sat memiliki saudari kembar. Paku dilarikan ke rumah sakit dan ibunya melaporkan ke polisi. Chuyun berada di ruang interogasi, ditemani guru Ilung, guru konseling bijak yang penuh tata krama dan ingin segera menghentikan penyelidikan ini. Dia mengingatkan ada kasus serupa di tempat yang sama dan menginginkan kompensasi saat Paku telah sadar. Dengan ini, Sat akan terlihat sebagai korban.
Kemudian Cuyun di pintu keluar yang sedang menunggu guru ilmu mengambil mobil digebrak oleh ibunda Paku. Saat polisi melerai, dengan senyum penuh kemenangan, Cuyun mengabari semua ini adalah ide briliannya si guru bijak ilmu. Cuyun juga kesal karena polisi terus memanggil Cuyun dengan nama Sat, lalu berkata bahwa Sat yang dimaksud pasti sedang gemetaran di rumah. Polisi yang penasaran dengan perkataan Cuyun langsung memutar mobilnya menuju rumah Sat yang kosong. Sesampainya di sana, ia juga menemukan kabar kalau si Paku sudah sadar, lalu menjelaskan dengan nada ketakutan dan gemetar. Si Paku bilang ia melihat 11 orang. Polisi kemudian mendapat benang merahnya bahwa yang melakukan semua ini adalah Sat sendiri. Karena sering mendapat kekerasan sampai jiwanya hancur, alam sadarnya mengalami kerusakan, lalu memunculkan alter egonya, kepribadiannya yang lain. Di penghujung cerita, Sat menyelesaikan semua masalah ini dengan baik, kepada sekolah juga pada Paku. Polisi sendiri masih mempertanyakan keberadaan semua ini. Apakah ini nyata atau makhluk astral? Inilah terakhir kalinya dia melihat Sat. Sat memutuskan untuk pindah ke luar negeri yang di sampingnya ditemani oleh guru ilmu. Sat bersyukur dan berterima kasih. Pesan terakhir sebelum meninggalkan Korea, impian mulia terbesarnya adalah ingin menjadi guru konsultan yang bijak seperti guru ilmu. Kemudian Sat melangkah ke depan, penuh percaya diri menuju pesawat. Tepat langkah ke-11, Sat tiba-tiba diam. Adegan berpindah di gunung terisolasi yang memperlihatkan satu sepatu yang terlepas. Polisi menemukan jenazah seorang gadis berseragam sekolah. Judul film ini, Everyone is There, tahun 2020. Beberapa dari kalian pasti merasa bingung pada akhir cerita. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa poin. Endingnya, si Sat meninggal di tempat terisolasi. Siapa yang mau menolong jam 2 pagi? Sedangkan Sat kelelahan dan tubuhnya penuh luka. Sat udah sekarat. Di saat itulah detik-detik saat sekarat, dia mengharapkan kehidupan normal. Sat ingin memiliki saudari yang mendukung dia saat kesusahan, lalu memiliki orang dewasa yang bisa membimbingnya saat dia melakukan kesalahan, sebagai pengganti kesepian dari berpisahnya kedua orang tua. Pada akhirnya, si penulis narasi original yang saya bacain ini kurang setuju sama ide manipulatifnya guru ilmu. Dia secara pribadi adalah orang yang akan berusaha sabar dan berdoa. Sebaik-baiknya pembalasan, yang berhak membalas adalah Sang Pencipta kita. Bila kita membalas, sudah pasti bisa menjolimi orang tersebut. Dan balasan pasti akan berbalik juga pada kita. Wah, bijak sekali ya dia. Apalah daya saya yang kemungkinan besar pasti ngejambak di tempat.